Jemaat yang dikasihinya, ibadah raya pagi disertai dengan perjamuan suci pada hari ini. Kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pada ibadah raya pagi hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur hanya kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang mengasihi kami, kepada Allah yang kami abdi, kepada Allah yang kami kasihi. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami berbakti kepadamu, kami beribadah kepadamu. Kami percaya kuat kuasa-Mu ya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, yang mendatangkan pemulihan, yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan penghiburan, yang mendatangkan segala yang baik dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sebagaimana terjadi di surga, demikianlah terjadi di bumi ini. Kami sambut ya Tuhan segala kebaikan-Mu, kami merayakannya dengan penuh sukacita. Mari Tuhan, urapi kami bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur di minggu pertama di tahun yang baru ini, di tahun 2025, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama hadir di tempat ini memuji menyembah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Jika di tahun 2024 yang lalu setiap kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, kita percaya memasuki tahun yang baru ini, kita juga pasti akan mengalami kebaikan Tuhan, amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, Dia teramat baik bagi setiap kita. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes. Kami mengalami kebaikan yang datang dari-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan, yes, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangan kita, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Kau amat baik Tuhan. Selama-lamanya. Yes. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, Waktu kami kuat, bahkan di saat kami lemah, waktu ku kuat maupun biarlah hanya Yesus yang mempesona hati kami. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari angkat tanganmu, katakan, sekali Yesus selamanya. biarlah ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Harapanku tak akan hilang, Hanya karena kasih-Mu Tuhan. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah seumur hidup kami ya Tuhan, di muka bumi ini, sekali Yesus, kami tetap milik Yesus. Sekali memuliakan Yesus,
sampai nafas kami yang terakhir pun kami memuliakan Yesus. Hidup bagi Kristus, demi Kristus, dan bagi kemuliaan Allah yang maha tinggi. Terima kasih kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang hidup itu. Nyalakanlah firman-Mu, terangilah hati kami, supaya kami hidup dituntun oleh firman Tuhan, menikmati keindahan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam segala situasi, tetap berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dan berkat terbaiknya kepada kami. Mari berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Selamat, sekali lagi selamat tahun baru 2025. Sebentar lagi kita juga akan merayakan tahun baru Chinese New Year, Imlek. Ya, tidak berapa lama lagi, hanya kurang 3 minggu kita akan merayakannya. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti tahun 2024 kita lalui dan kita menghela nafas lega. Puji Tuhan, kita sudah melangkah dan melewati tahun 2024 yang kita kumpulkan di tahun itu adalah bersama lebih kuat. Dan saya bersyukur, saya percaya bahwa jemaat Tuhan maju selangkah lagi, membentuk sebuah komunitas yang lebih kuat di Gereja Isa Al-Masih Pontianak ini. Tetapi tentu Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Ada rencana Tuhan yang harus kita tapaki dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan kita sedang menapaki rencana Tuhan di tahun 2025 ini. Tahun 2025 tema gereja kita adalah Roh Kudus pimpinlah kami. Roh Kudus pimpinlah kami akan menjadi tema yang menerangi perjalanan Gereja Isa Al-Masih Pontianak, yang menerangi perjalanan kita jemaat Tuhan di sepanjang tahun 2025. Tentu ada maksud-maksud Tuhan yang akan kita tapaki selangkah lagi, bahkan mungkin berlangkah-langkah lebih maju demi kemuliaan Tuhan. Bulan Januari ini kita mulai dengan tema berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab di dalam surat Roma pasal 15 ayat yang ke-12 dan ke-13. Surat Roma pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di layar LCD ataupun lihat di HP atau di Alkitab paper base ya. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Luar biasa ya. Tunas Isai itu luar biasa. Sebab bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Lanjut, jangan dimatikan dulu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan adalah sebuah kata yang sepele, tetapi menjadi sebuah kata yang penting ketika Tuhan berkata dalam firman Tuhan, pada akhirnya ada 3
iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antara ketiga itu yang paling besar adalah kasih. Penyebutan pengharapan di dalam kekristenan menjadi sesuatu yang penting, yang bisa jadi menjadi sesuatu yang mungkin sehari-hari kita anggap sambil lalu. Tetapi pengharapan sungguh adalah sesuatu yang penting. Ada sebuah mitologi Yunani ketika sebuah kotak dibuka oleh Pandora. Ya. Kotak itu kemudian dikenal dengan nama kotak Pandora. Kalau orang belum membuka kotak itu, rasanya ingin sekali membuka. Padahal kotak itu penuh spekulasi. Kotak itu bisa saja mendatangkan malapetaka. Kotak itu bisa saja mendatangkan kekacauan. Tetapi selalu kotak yang misterius itu menjadi kecemasan, mendatangkan orang-orang merasa sangat ingin untuk membukanya. Menjadi penasaran. Ketika Pandora membuka kotak itu, lalu kotak itu mengeluarkan segala macam kejahatan, malapetaka, dan menimbulkan berbagai kekacauan di muka bumi ini. Tidak lagi ada isinya yang tertinggal, cuma satu. Yang tertinggal itu namanya adalah ilpis. Ilpis itu adalah pengharapan. Apa artinya dari cerita Yunani ini? Dari cerita Yunani ini artinya adalah segala kejahatan boleh keluar dari kotak Pandora. Segala macam kekacauan boleh terjadi. Tetapi yang tidak boleh keluar dari kotak itu adalah pengharapan. Kalau sampai pengharapan ikut keluar, maka tidak ada lagi cerita manusia hidup di muka bumi. Sebab manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Pengharapan itu harus disimpan supaya ia tidak keluar dari kotak Pandora. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pengharapan diceritakan menjadi sesuatu yang penting. Bahkan dalam mitologi, semacam mitologi Yunani ini. Terlebih lagi kita, orang-orang percaya, sebagaimana yang saya katakan tadi. Pengharapan menjadi sesuatu bagian dari hidup kekristenan. Pengharapan menjadi bagian penting dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini orang dipertunjukkan untuk mengatakan bahwa sebenarnya pengharapan itu bagai benda yang berat yang digantung pada seutas tali yang rapuh. Kita bisa bayangkan kalau ada benda yang berat lalu ia digantung dengan seutas tali yang rapuh, pasti tali itu menjadi tidak kuat menanggung beban yang perlu diterimanya. Pasti tali itu akan putus. Demikianlah kata orang, pengharapan itu rapuh. Ada orang-orang yang kehilangan harapan dan kemudian merasa bahwa hidup ini kehilangan sukacita, kehilangan semangat. Yang terjadi adalah keputusasaan. Kita bisa lihat ketika pemerintah akan menaikkan PPN 12%. Bagaimana orang ribut dan bukan berarti saya setuju, sama sekali saya juga tidak setuju. Tetapi menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang itu sedang ada dalam sebuah tali pengharapan yang rapuh. Yang kalau digantungkan benda yang berat, kalau digantungkan beban yang berat, maka pengharapan itu mudah putus. Dan akhirnya menjadi putus harapan, menjadi putus asa, dan tidak ada lagi semangat dalam menjalani kehidupan ini.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu melihat ini dengan cermat. Sebab apa yang dikatakan orang bahwa pengharapan bagaikan tali yang rapuh yang digunakan untuk menggantung beban yang berat, itu benar, tetapi bukan dalam sisi kekristenan. Pengharapan di dalam kekristenan ada bedanya. Hari ini kita akan lihat supaya kita sungguh punya pengharapan yang tidak rapuh. Tapi sebelumnya saya ingin kasih contoh dua hal. Pengharapan yang bagaikan tali yang rapuh itu. Yang pertama adalah karena pengharapan itu diletakkan, didasarkan pada lingkungan sekitar. Pada sikon, situasi dan kondisi. Pada kemampuan orang per orang atau sebuah komunitas sekalipun. Saya mau katakan, pengharapan yang seperti ini pantas disebut sebagai pengharapan yang rapuh. Benang yang rapuh, benang yang tipis. Sebab kekuatan kita itu ada batasnya. Kemampuan sekelompok orang itu tetap terbatas. Yang pertama, ya, tetap ada batasnya kekuatan kita. Setiap orang punya kekuatan yang berbeda-beda untuk menanggung sebuah masalah. Ada orang yang diberi kekuatan untuk menanggung masalah itu kalau ditimbang 50 kg. Tetapi ada orang yang begitu rapuh dengan masalah. Dengan masalah yang kecil saja, 25 kg saja sudah membuat ia mengaduh dan terpuruk. Saya tidak mengungkit soal kekuatan kita masing-masing dan bukan kapasitas saya mengukur kekuatan psikologis kita. Tetapi maksud saya adalah bahwa setiap orang, setiap kita itu punya kekuatan yang terbatas. Maka kalau pengharapan itu kita letakkan pada kekuatan kita, maka rapuhlah pengharapan kita. Sikon itu berubah, situasi dan kondisi itu berubah. Zaman itu berganti zaman, bergerak begitu rupa, dia tidak statis. Maka rapuhlah pengharapan yang kita letakkan pada kondisi dan situasi. Sebab situasi dan kondisi berubah. Hari ini buruk, besok baik. Hari ini panas, besok bisa hujan. Yang Bapak Ibu tidak dapati kecuali di tempat kami, asal kami yang ada di Jawa Tengah adalah ketika musim hujan akan menjelang, pemerintah itu potongi pohon-pohon itu ditebangin, dikurangi dahannya, bukan ditebang habis, dikurangi dahannya. Kenapa? Karena setiap musim hujan di Semarang itu hampir ada 1 atau 2 kali pasti disertai angin sangat kencang. Angin ribut, hujan disertai angin ribut, dan itu sangat berbahaya sekali karena bisa menimbulkan dahan-dahan yang tumbang. Ya, bisa berubah. Hari ini cuaca cerah, besok bisa hujan dan disertai dengan angin ribut. Maka kalau harapan itu kita letakkan pada situasi dan kondisi, maka rapuhlah harapan kita, sebab harapan kita menjadi tidak menentu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sumber pengharapan kita bukan kekuatan kita, bukan dengan
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan pada kekuatan kita, sebab kekuatan kita itu terbatas. Bukan pada situasi dan kondisi, sebab situasi dan kondisi itu berubah. Tetapi firman Tuhan katakan sumber pengharapan kita adalah Allah. Semoga Allah sumber pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dikatakan sebagai sumber pengharapan, itu artinya Allah yang menjadi sumber dari segala apa yang kita harapkan dari Allah. Sumber dari segala apa yang kita mau kerjakan bersama-sama dengan Allah. Sumber segala apa yang kita mau gantungkan kepada Allah. Secara pribadi terlebih secara komunitas sebagai jemaat Tuhan. Allah sumber pengharapan kita. Rasul Paulus penulis surat Roma ini menuliskan pasal 15 itu dengan berapi-api, dengan penuh semangat. Kalau kita lihat Rasul Paulus itu lemah, matanya mulai rabun, ia sudah mulai sakit-sakitan, kesehatan tubuhnya mulai menurun. Ia berkata bahwa manusia jasmani semakin berkurang-kurang karena usia. Bukan hanya karena usia, karena Rasul Paulus mengalami banyak deraan. Ia disiksa, ia pernah mengalami kapal karam, ia pernah mengalami berbagai macam ancaman. Tentu hatinya atau jiwanya secara psikologis terganggu. Ia tentu tidak merasa aman, jauh dari rasa damai. Ia berkata, oleh karena engkau kami seperti domba-domba sembelihan yang diburu setiap hari. Tetapi aneh, Rasul Paulus yang kekuatannya menurun, yang situasi dan kondisi harusnya membuat dia patah semangat atau putus asa. Tetapi Rasul Paulus menuliskan pasal 15 ini dengan penuh gairah. Ia bicara tentang pengharapan. Ia bicara tentang bagaimana menanamkan harapan itu dalam kehidupan orang percaya. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin orang yang lemah, orang yang syarat dengan penderitaan menulis tentang pengharapan dengan penuh gegap gempita. Jika bukan sumber pengharapannya bukan dari dirinya. Sumber pengharapannya bukan dari lingkungan sekitarnya. Sumber pengharapannya adalah dari Allah. Dari Tuhan sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, letakkan pengharapan kita pada Allah. Bukan pada kekuatan kita. Sebab kekuatan kita terbatas. Letakkan pengharapan kita bukan pada kondisi, tetapi kepada Allah. Sebab Allah yang berjanji, pasti Dia menggenapi. Saya akan ceritakan sebuah pengalaman saya. Ketika saya studi teologi, saya tidak punya biaya kecuali uang hasil kerja saya selama kurang lebih 5 tahun. Uang tabungan saya setelah saya beli ini untuk keperluan ini dan itu, saya punya tabungan sekian juta. Lalu ketika ditanya oleh dosen yang mewawancarai saya, kamu mau masuk sekolah teologi, biayamu dari mana? Karena sekolah teologi juga perlu biaya. Saya jawab, dari tabungan hasil kerja saya. Oh, tabunganmu banyak ya? Saya jawab tidak. Tabungan saya tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk biaya 1-2 semester saja. Lalu setelah itu biaya dari mana?
Saya jawab dengan polosnya, Tuhan yang menyediakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, betul. 1-2 semester saya biayai dengan uang hasil keringat saya selama saya kerja. Studi saya di STT Abdiel itu. Sambil saya membiayai dengan biaya uang saya sendiri, saya berusaha untuk mendapatkan donasi. Saya kirim proposal ke berbagai gereja untuk meminta menjadi donatur untuk saya. Karena gereja asal saya tidak memberikan support dukungan kepada saya, kecuali saya bersekolah di sekolah milik gereja Pentakosta di Indonesia. Karena saya berasal dari gereja Pentakosta di Indonesia. Saya sekolah di sekolah milik gereja Isa Al-Masih. Saya kirim proposal, tidak ada yang tembus. Padahal teman saya itu kirim proposal, minta bantuan beasiswa. Bukan hanya 1 beasiswa, 2 beasiswa dia terima. Saya bergumul. Di akhir semester saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau sampai tahun depan, semester depan saya tidak punya biaya, uang tabungan saya sudah habis, maka saya akan pulang. Tapi saya tidak akan pulang dengan tertunduk, saya akan pulang dengan kepala tegak. Saya berkata begitu kepada Tuhan. Artinya saya menantang Tuhan. Kalau Engkau tidak memberikan saya beasiswa, biaya tidak berlanjut, saya akan pulang, saya akan kerja lagi. Saya akan tinggalkan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya berkata begitu? Karena harapan saya gantungkan pada situasi dan kondisi. Selama masih ada uang, selama masih ada beasiswa, selama masih ada bantuan, tetap punya pengharapan. Tetapi ketika Tuhan coba, saya usaha dan ini itu, tetapi sampai di penghujung belum berhasil. Saya lemah, pengharapan saya rapuh, putus asa. Dan saya berkata, saya akan pulang Tuhan dengan kepala tegak. Saya tidak akan lagi sekolah teologi, saya akan kembali bekerja. Dan saya punya semangat untuk bekerja. Tetapi Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya dengan sebuah kalimat yang Dia titipkan dalam hati saya. Ia mengangkat harapan saya. Kata-katanya sederhana. Ketika saya berkata, Tuhan, saya akan pulang dengan kepala tegak. Saya akan bekerja lagi, saya tidak akan kuliah lagi, saya tidak akan jadi pendeta, saya bilang itu. Saya tantang Tuhan. Tuhan selipkan kata-katanya dalam hati saya seperti ini. Rencanaku bukan rencanamu. Apa maksudnya? Artinya saya tidak dikehendaki Tuhan jadi hamba Tuhan? Enggak. Kata-kata itu justru membangkitkan iman saya. Bahwa apa yang saya pikirkan tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Tuhan mengajar saya menggantungkan harapan kepada Dia. Kepada Tuhan yang memanggil. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Tuhan yang berjanji tidak mungkin mengingkari. Saat itu juga saya basahi bantal di asrama putra di STT Abdiel dengan air mata saya. Sebab kata-kata itu begitu membangkitkan iman saya dan membuat saya tahu saya salah. Ampuni saya Tuhan, saya percaya, saya tarik kata-kata saya lagi. Saya tidak akan pulang Tuhan, tetapi saya akan selesaikan studi ini sampai selesai dan saya menjadi hamba Tuhan. Dan itu betul. Dan itu betul. Kalau saya bisa menyelesaikan studi S1 saya setelah uang saya habis, itu karena pengharapan bersumber kepada Allah saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau hari ini, tahun ini sedang menghadapi situasi dan tentu prediksi ada berbagai macam hal. Mari, jangan gelisah hatimu.
Mari jangan gantungkan pengharapanmu kepada situasi dan kondisi, meskipun engkau boleh memikirkannya, engkau boleh berhati-hati dengannya, engkau boleh mengatur rencana-rencana oleh karenanya. Tetapi sekali lagi, gantungkan harapan kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang dunia ini kenapa harapan itu bagaikan tali yang rapuh, yang tidak mungkin kuat menanggung beban? Karena harapan itu disamakan dengan khayalan, dengan angan-angan. Oh, saya menghayal sambil duduk minum kopi di tengah hujan-hujan. Lalu saya menghayal di depan rumah yang mungkin di halaman yang sederhana, kalau tiba-tiba ada orang datang lalu mengangkat saya ini, kasih saya berkat, wah saya bisa jadikan rumah ini, halaman rumah saya ini jadi mewah. Lalu kita bayangkan di halaman kita yang sederhana itu tiba-tiba kita renovasi jadi rumah yang besar, dan kita tidak hanya minum kopi sambil berkhayal, tetapi kita minum kopi sambil bersiul-siul. Menghayal. Atau orang berangan-angan, oh alangkah kalau aku jadi orang berhasil, aku bisa kuliah seperti dia di universitas ini dan universitas itu. Oh, angan-angan kalau aku ini jadi anak wali kota, kalau aku ini jadi anak dosen yang ternama, kalau aku ini jadi anak konglomerat, orang terkaya di Pontianak atau lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu jadi rapuh. Karena kalau kemudian kita gantungkan pada angan-angan. Saya lihat jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, oh alangkah indahnya ya kalau gedung ini tiba-tiba disulap, jemaatnya banyak, meluber sampai halaman sana. Wah, lalu saya dikejutkan sama jemaat, Pak Denny, kok Pak Denny kaget? Iya Bu, lagi menghayal. Menghayal apa Pak? Menghayal jemaat itu sampai ke sana Bu, meluber ke sana. Gereja ini jadi besar. Menghayal, berangan-angan. Berangan-angan bukan visi. Berangan-angan adalah demi untuk kesenangan pribadi. Berangan-angan adalah demi untuk diri sendiri. Demi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi visi Allah tidak. Visi Allah selalu berkata soal rencananya dan kebaikannya untuk kita dan semua orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rapuhlah pengharapan itu kalau digantungkan pada angan-angan, digantungkan pada khayalan, mimpi tanpa kerja, visi tanpa karya. Maka kalau saya berkata kita punya visi gereja, membangun sebuah jemaat yang kuat dalam persekutuan, tulus ikhlas dalam pelayanan kasih, antusias dalam pekabaran Injil. Ya bukan hanya ditempel sebagai visi, tapi perlu ada karya. Maka perlu ada kemudian, saya tidak tahu bagaimana, tapi berusaha mengefektifkan benih firman. Bagaimana dengan tiba-tiba melalui ibu-ibu, dan saya ingat ex dari panitia family gathering, kita punya namanya coffee time sekarang ini. Pagi dan kemudian sekarang ada sore. Itu bagian dari karya, bagian dari kerja untuk memperkuat kesatuan jemaat. Bagaimana dengan adanya komisi-komisi, dengan adanya ibadah-ibadah kategorial. Bagaimana dengan adanya pelayanan diakonia yang mulai diperluas dan ditingkatkan. Itu semua demi karya untuk sebuah visi, bukan angan-angan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Harapan kita yang kedua, kita tidak gantungkan pada angan-angan dan kita tidak gantungkan pada khayalan. Harapan kita gantungkan kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-12. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, semua orang akan menaruh harapan pada siapa? Bukan pada khayalan, tetapi pada kenyataan. Apa itu kenyataan? Bahwa Allah telah menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepadanya lah seluruh bangsa menggantungkan harapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah kenyataan. Oleh sebab Yesus Kristus adalah kenyataan, maka kita menggantungkan harapan kita pada kenyataan iman yang kita imani itu. Kita bukan berkhayal, tetapi kita mencari jalan Allah, mencari jalan Kristus dan berjalan sertanya. Visi gereja tidak dibuat begitu saja. Tema-tema gereja tahunan tidak dibuat begitu saja, tetapi sedapat mungkin digumulkan dan memang melangkah bersama dengan Allah. Bukan hanya bermimpi, tetapi bergerak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, Pak, bagaimana menggantungkan pengharapan kepada Allah? Bagaimana menggantungkan pengharapan kepada Kristus sehingga kita berlimpah-limpah dalam pengharapan? Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13 bagian A. Yuk kita baca bersama-sama. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Sampai di situ. Dalam iman kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kepada Allah hanya bisa kita alami. Pengharapan yang bersumber dari Kristus hanya bisa kita alami ketika kita menyambutnya seperti iman. Iman bagaikan wadah, iman bagaikan tempat, iman bagaikan bak atau ember yang kita buka, bukan kita tutup. Kalau ada orang, kenapa ya aku mudah putus asa? Kenapa tidak konsisten dengan visi Allah? Hari ini sukacita, besok tidak. Hari ini ada damai sejahtera, besok hatiku kacau lagi. Kenapa ya mudah aku digoyangkan dengan kegagalanku? Kenapa aku tidak mudah untuk percaya kepada Allah dan tahu maksud Allah pasti baik? Tidak akan ada yang pernah gagal maksud Allah dalam hidupku dan juga bagi gerejanya. Tapi kenapa ya aku mudah sekali patah dan putus asa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan wadahmu, jangan tutup wadahmu, buka wadahmu, supaya Allah sumber pengharapan itu mencurahkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Kita berkata, Tuhan, aku percaya. Aku percaya kepadamu. Sama seperti Abraham. Dalam Roma pasal yang keempat ayat 18. Abraham berharap juga, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia percaya bahwa Allah yang berjanji setia memenuhi janjinya. Abraham tidak menutup wadahnya. Abraham tidak menutup imannya.
Abraham membuka wadah imannya dan percaya, aku percaya Tuhan, Engkau akan memberikan keturunan kepadaku sesuai janjimu. Meskipun engkau tua Abraham, ya, meskipun aku semakin tua, tetapi aku beriman, aku percaya bahwa aku akan mendapatkan keturunan dan jumlahnya nanti akan seperti bintang-bintang dan seperti pasir di laut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukanmu, imanmu, percayamu kepada Tuhan. Buka di dunia ini, dalam dunia orang berkata jangan tutup potensimu, tetapi kembangkan potensimu. Asah semakin maju dalam potensimu dunia kerja. Sebab orang sedang mau melihat kualitasmu. Orang mau melihat kualitas pelayananmu. Orang mau melihat bagaimana engkau meningkat. Pagi hari ini kita lengkapkan. Jangan hanya buka potensimu, tetapi juga buka imanmu. Buka percayamu. Tuhan, aku percaya Engkau yang berjanji pasti Engkau menggenapi. Saya tidak berkhayal, saya tidak berangan-angan, tetapi saya percaya gereja ini semakin maju. Gereja ini semakin dipakai oleh Tuhan. Hanya asal saja kita buka iman kita. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Mungkin kita bagaikan utusan, 12 utusan. Yang satu goyang karena kenyataan, harapannya gugur. Tetapi 2 utusan, 2 pengintai, Yosua dan Kaleb berkata, negeri itu penuh anggur, penuh susu dan madu. Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Ia tidak berpijak pada situasi dan kondisi, tapi ia berpijak pada janji Allah. Allah yang berjanji kita ke negeri perjanjian. Allah yang akan menggenapi bagaimanapun raksasanya halangan, bagaimanapun beratnya tantangan, Allah yang akan menghintar kita sampai ke negeri perjanjian. Hanya yang diperlukan adalah imanmu, imanku, dan iman kita semua. Amin. Amin. Ini harus di-push ini. Amin. Bukan menyenangkan saya loh ya. Kalau kata-katanya aminnya pun tidak semangat, saya pun tidak apa-apa gitu. Tapi saya mau jemaat Tuhan membuka wadah imannya dalam segala hal. Percaya, Tuhan, aku gantungkan harapan kepada Allah. Aku gantungkan harapanku kepada Kristus, kenyataan kasih karunia Allah. Aku buka wadah imanku, aku percaya bahwa Engkau akan menjadikan segalanya baik, maju demi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah dan menikmati kelimpahan harapan itu dalam sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan biarlah kita boleh berjalan terus bergandengan tangan, bergerak bersama-sama di tahun 2025 ini semakin maju dalam pimpinan Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati.